Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini jadi jubilate, artinya bersukacita, diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ya, karena ada di depan layar, saya kira mari kita baca secara responsor ya, pergantian. Saya baca ayat yang gajinya, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayatnya yang benar. Demikian firman Tuhan dimulai dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik firman kita hari ini adalah Yesus gembala yang baik. Logikanya berarti ada gembala yang tidak baik. Yesus gembala yang baik artinya ada gembala yang palsu, ada gembala yang beriman. Nah, saudara-saudara terkasih, di kalangan bangsa Israel sering digambarkan, dianalogikan hubungan mereka dengan Allah itu digambarkan, dianalogikan seperti hubungan domba dan gembala atau gembala dan domba. Mereka sering melihat itu dan memahami bahwa hubungan gembala dan domba-domba, mereka percaya Allah lah sang gembala dan mereka adalah domba. Mereka percaya, bangsa Israel percaya bahwa Allah lah yang menuntun, Allah lah yang membimbing, Allah yang membela, Allah yang bahkan menjaga mereka siang malam. Inilah yang mereka analogikan bagaimana Allah sebagai gembala dalam hidup mereka. Saudara terkasih, dalam kalangan bangsa Israel, mungkin di kita, apalagi sudah lahir di Jakarta, mungkin sulit memahami tentang apa permahan gembala. Tapi yang pernah di kampung pasti tahulah bagaimana gembala. Tapi kalangan bangsa Israel di Timur Tengah, menjadi gembala itu bukan pekerjaan gampang. Menjadi gembala bukan pekerjaan gampang di tengah geografis Timur Tengah yang luar biasa gersang, geografis yang banyak bukit-bukitnya, banyak lubang-lubangnya, banyak binatang buasnya. Kalau malam hari dinginnya luar biasa, siang hari panasnya luar biasa, tidak seperti yang kita alami di sini. Artinya menjadi gembala di sana butuh effort yang luar biasa. Menjadi gembala di sana benar-benar harus memiliki panggilan yang benar-benar dari hati. Karena begitu beratnya medan yang harus dilalui. Gembala harus benar-benar yang terpanggil untuk memberikan hati merawat domba-domba yang diberikan kepada dia. Belum lagi rumput hijau yang sulit dicari, air yang sulit dicari.
Tapi gembala ketika itu harus menyediakan semua itu, harus membawa domba-domba kepada rumput hijau, membawa mereka ke bah perhentian, air perhentian, supaya mereka semua domba-domba itu bisa nyaman, bisa sejahtera. Artinya ketika itu gembala harus tetap siaga. Dan tidak heran ketika itu gembala itu sudah biasa nggak tidur satu hari atau satu malam, karena mereka harus menjaga mulai pagi sampai malam. Mulai pagi dikeluarkan dari kandang, dibawa ke padang rumput yang hijau, bahkan mencari padang rumput hijau. Setelah sore mereka akan masukkan kandang. Sebelum dimasukkan dihitung satu persatu. Kalau ada yang luka harus diobati, kalau ada yang hilang harus dicari. Begitu luar biasanya gembala di kalangan bangsa Israel. Bahkan di kalangan gembala mereka sangat mengenal dombanya. Kenapa? Karena memang bagi bangsa Israel, domba itu dipelihara bukan untuk menjadi tambu. Domba itu dipelihara bukan untuk ambil dagingnya, untuk disangsa, enggak. Tapi mau diambil bulunya. Sehingga bisa saja seorang gembala itu bersama-sama dengan dombanya itu bertahun-tahun. Tidak seperti kita kan, anggota pemelihara bayi kan, itu bulan-bulan jual, panggang, samsam dan segala macam. Tidak ada hubungannya kan. Tapi kalau bisa sampai 8 tahun, bisa sampai 10 tahun mereka bersama-sama. Sehingga tidak heran ketika gembala di sana mengenal sekali dombanya, karena begitu erat sekali hubungan mereka. Karena bukan untuk ditambul, bukan untuk dijaga, bukan untuk disembelih, tapi untuk mengambil bulunya saja. Itulah pesan strategis gembala yang mereka lihat, bangsa Israel lihat. Mereka ingin melihat itu dalam kehidupan nyata juga. Ada gembala, ada pemimpin, ada pambobari seperti gembala yang mereka lihat di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ternyata itu mereka tidak temukan. Mereka tidak temukan sama sekali sosok seorang gembala seperti gembala menggembalai domba-dombanya. Justru para pemimpin ketika nas kita dituliskan, mereka merampok, mereka menyembelih, mereka bahkan motivasinya adalah motivasi materi, bukan motivasi kasih. Sehingga banyak orang yang rindu untuk mencari di manakah sang gembala yang sesungguhnya. Siapakah yang akan menggembalai kami? Di manakah gembala itu? Sehingga dalam situasi seperti ini, di tengah banyak gembala-gembala ketika itu menjadi gembala palsu, gembala gadungan, Yesus memproklamirkan dirinya, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Bahkan di dunia kita sekarang, hal-hal yang gadungan, hal-hal yang palsu itu banyak sekali. Sehingga hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, kita mau belajar apa karakter sang gembala yang baik itu. Kita mau belajar apa sifat, kualitas gembala yang baik itu, Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita. Yang pertama kita mau diajarkan bahwa gembala yang baik itu, ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, artinya dia ada pengorbanan yang luar biasa untuk domba-dombanya. Dia berkorban segala hal untuk kenyamanan, kesejahteraan, ketenangan domba-domba yang ada pada dia. Bukan justru mengorbankan. Bukankah banyak hari ini seperti ini? Banyak para gembala dalam arti pemimpin, pambobari yang justru bukan berkorban, tapi justru mengorbankan bawahannya, mengorbankan orang-orang dekatnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan ini sering disebut menjadi, dalam nasi kita disebut sebagai gembala upahan. Gembala upahan yang tidak punya tanggung jawab apapun. Tapi bagaimana luar biasa gembala yang baik, punya tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana supaya domba-domba yang dipeliharanya benar-benar berada dalam situasi yang sejahtera, yang aman, berada dalam situasi yang benar-benar mendatangkan damai sejahtera. Gembala yang baik fokusnya bukan diri sendiri, tapi fokusnya adalah domba-domba.
Gembala yang baik itu akan senantiasa memberikan kebaikan kepada domba-dombanya, mengorbankan segalanya, bukan seperti gembala upahan. Kenapa seperti itu gembala upahan? Karena memang dia tidak merasa memiliki. Dia tidak merasa memiliki domba-domba yang ada pada dia, karena memang dia tidak punya tanggung jawab untuk itu. Sehingga ketika ada tantangan, ada serigala yang datang, dia akan pergi lari tunggang langkah mencari selamat, bukan justru menyelamatkan sang domba yang ada pada dia. Dalam pikirannya mungkin orang uruslah, ngapain diurus? Dalam pikirannya mungkin ya udahlah, nggak rugi kok aku, karena dia tidak merasa memiliki. Mau mati, mau sakit, mau hilang, dia nggak peduli. Aku nggak ada kerugian apa-apa, aku dibayar, aku bayaran kok. Domba-domba yang mati, yang jatuh, yang apapun, dia tidak punya tanggung jawab untuk mencarinya, untuk mengobatinya, untuk merawatnya, bahkan mengasihinya. Itulah kategori domba-domba gembala upahan dalam nas kita hari ini. Gembala upahan tidak mau berkorban, sehingga inilah yang dilakukan Yesus bagi kita sebagai gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Bahkan ketika dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dia memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga yang pertama, bagaimana kita mengimani dan mengamini bahwa Yesus telah berkorban buat kita. Sebagai gembala yang baik, ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Ada pengenalan yang cukup dalam, ada hubungan yang sangat intens, ada kualitas hubungan yang luar biasa, ada pengenalan, dan ini berita baik bagi kita. Ternyata Tuhan Yesus tahu dan mengenal kita masing-masing, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, Tuhan tahu kita. Bahkan sehelai rambut kita pun yang jatuh, Tuhan tahu. Dia mengenal kita bahkan dengan nama kita. Dan dalam komunikasi personal ini sebuah hubungan yang luar biasa, efektif sekali. Ketika kita dipanggil orang itu dengan nama kita, itu beda sekali. Kita pasti senang. Jadi kadang harus sebagai penting begini, kadang aku akan merasa waduh, luar biasa sekali. Dan tidak banyak orang yang mengatakan seperti itu. Pak Remo katanya, tidak banyak. Paling Pak P, nah, Bu P, nah, pasang P. Kan seperti itu. Tapi ketika ada orang memanggil dengan nama, ketika ada orang memanggil dengan Pak Remo, katanya ada sesuatu yang, oh iya, ada kedekatan di sana. Itulah yang mau dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengenal kita. Persoalan sekarang, sudahkah kita mengenal gembala kita? Sudahkah kita mengenal suara gembala kita? Ini menjadi banyak pertanyaan bagi kita sekarang. Sampai sejauh mana kita mengenal sang gembala kita, mengenal Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Bahkan ketika kita masuk dalam kehidupan kita, banyak gembala-gembala dalam kehidupan kita. Mungkin pemimpin kita di kantor, di sekolah, atau dimanapun kita. Sampai dimana kita mengenal mereka juga. Sudah kita mengenal suaranya. Saya kira kalau ada nomor WA yang tidak tersave di kontak kita, tapi dia telepon dan kita angkat, lama-kelamaan setelah kita tahu suaranya, pada akhirnya bisa kita tahu siapa dia. Kalau memang kita pernah punya hubungan intens dengan dia, dia akan berkata, masa kau gak kenal suaranya? Dan kita akan mereview kembali, oh iya, aku tahu, aku kenal. Nah, itu kan luar biasa sekali. Gembalanya. Itu yang kedua, yang mau kita lihat dari mana gembala yang baik itu. Karakter gembala yang baik itu, dia mengenal domba-dombanya. Dan ketika kita berada pada posisi gembala juga dimanapun kita berada, sudah kita juga mengenal domba-domba kita. Yang ketiga, gembala yang baik itu pekerjaannya mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Mari kita lihat di ayat 16. Pekerjaannya bukan mencerai-beraikan, tapi mengumpulkan.
Karena banyak juga gembala yang pekerjaannya bukan justru mempersatukan. Banyak juga gembala justru tidak menjadi magnet untuk menarik orang-orang, tapi justru mencerai-beraikan. Seharusnya kita mau belajar dari gembala yang baik, bahwa pekerjaan gembala yang baik adalah bagaimana supaya gembala yang baik itu menuntun siapa saja yang mau dituntun, dan menjadikan semua orang menjadi satu kawanan pada akhirnya. Itulah prinsip kita sebagai orang percaya seharusnya juga. Itulah sang gembala yang baik. Sehingga hari ini, bagaimana kita meniru sang gembala yang baik, sang gembala agung kita, untuk bisa memperlakukan domba-domba yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tanggung jawab kita. Di satu sisi, kita gembala, kita pemimpin, kita pembaik, sebagai orang tua, sebagai majelis, sebagai apapun kita. Tapi di sisi yang lain, kita juga menjadi domba. Tapi mau gembala atau domba pun, tetaplah menjadi gembala yang baik, seperti Tuhan Yesus. Karena gembala yang baik hanya Tuhan Yesus. Kita hanya bisa meniru sang gembala yang baik, dan ketika menjadi diri juga, marilah menjadi domba yang baik juga. Ada hal yang menarik perbedaan. Aku mau ke sharing dan kita mau merenungkan kembali. Oke lah, gembala yang baik itu Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan Yesus menggembalakan kami, menggembalakan rumah tangga, menggembalakan bisnisku, semuanya. Oke, no problem. Tapi apakah aku sudah menjadi domba yang baik juga? Nah, kadang gembala baik, pemimpin baik, tapi kita sebagai domba juga kadang nggak beres juga. Karena banyak orang yang suka mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan gembala. Padahal dia sebagai domba juga seharusnya juga perlu untuk mereview kembali. Sudahkah aku menjadi domba yang baik? Yang pertama, sifat domba. Yang pertama itu penurut. Ya, mari kita cek hati. Di satu sisi aku menjadi, saya juga sebagai pendeta, saya juga, ya. Pada satu kesempatan saya gembala. Pada satu kesempatan menunggu ke atas, saya juga domba. Yang pertama sifat domba itu penurut. Sehingga kalau kita ditanya hari ini, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Penurut. Kepada apa kata pimpinan? Kepada apa kata gembala? Apa kata gereja? Apa menurut peraturan dan segala macam? Sudahkah penurut? Atau jangan-jangan kita sering melawan sebagai domba, sebagai pribadi? Yang kedua, domba katanya itu suka berkelompok. Itu berkelompok mungkin bahasa dunia, tapi kita mau masuk pada bahasa rohaninya, bahasa spiritualnya. Mereka suka bersekutu. Mereka suka bersekutu. Jadi domba itu tidak seperti serigala yang main satu, tapi mereka berkelompok, suka berkelompok, suka bersekutu. Nah, sebagai domba yang baik, sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari cek hati kita bagaimana. Sudahkah aku pribadi yang memang ya suka berkelompok? Aku suka bersekutu. Kalau ada persekutuan PA, ada persekutuan pertonggoan, ke gereja, dimanapun mungkin di kantor ada persekutuan, ada ibadah. Sudahkah aku menjadi pribadi yang benar-benar seperti domba yang baik? Dia sukanya bersekutu, sukanya berkelompok. Dia merasa kehilangan ketika tidak bersekutu, tidak ibadah. Ada sesuatu yang tidak pas dalam hatinya ketika suatu kesempatan dia tidak hadir ibadah. Itu sifat yang baik yang kedua dari domba. Sifat ketiga yang baik yang pantas kita tiru dari domba, gak suka berantem, langar berbeda hanya karena pendapatan. Gagasan dia, gak pernah. Berkonflik karena sesuatu hal. Domba bukan sifatnya seperti itu. Karena kita juga bisa seperti ini sebagai domba, karena berkat, karena ada orang yang dapat lebih dari kita, karena orang mungkin lebih diperhatikan daripada kita. Kita langsung berkonflik, kita langsung ribut. Ternyata domba itu nggak mau, mereka nggak mau berkonflik. Gusto kong pinatawin na ito lumamit. Udah mau Nakuigang yung mga kayo, langsung igang kawannya, teriak, yugil kawannya, nggak bisa igang dia makan. Punyanya dulu, punyanya nggak bisa. Kalau domba nggak mau mereka berantem. Yang keempat yang mau kita tiru, ini mata pendengarannya tajam.
Jadi ada domba yang luar biasa, ternyata mata dan pendengarannya itu tajam sekali. Mendengarkan, apalagi mendengarkan suara gembalanya. Bagaimana kita sekarang sebagai domba yang baik? Apakah mata dan pendengaran kita sudah tajam? Setajam siang untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita Tuhan. Ini juga jadi persoalan diri kita. Sehingga mari bertanya dalam hati, aku mau jadi domba yang baik. Sang gembala yang baik sudah ada Tuhan kirimkan kepada kami. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi domba yang baik. Mata dan pendengarannya itu tajam sekali. Yang berikut, kadang kita mengalami pergumulan persoalan sakit penyakit dalam hidup. Ternyata domba, walaupun dia mengalami sakit, dia tidak pernah menunjukkan rasa sakit. Sehingga kadang gembala bingung melihat domba, kalau mungkin tidur gini apa, dia nggak menunjukkan rasa sakit. Beda dengan gembala yang tidur gini, langsung marah pernah. Aku sih bilang, mereka diam aja, tenang aja, mereka tenang. Sehingga seorang gembala harus tahu karakter domba-domba ini sedang apa, karena memang nggak menunjukkan rasa sakit, biasa saja. Nah, ini juga hal yang perlu ditiru. Kadang banyak persoalan kita, banyak pergumulan kita. Nah, tapi dia bisa saja nggak pernah menunjukkan rasa sakit, karena dia tahu ada gembala yang akan memperhatikan dia. Kita juga seperti itu. Kita tahu ada gembala yang memperhatikan dia. Yang berikut, kita mau menjadi domba yang baik. Apa itu? Gembala, domba, katanya itu natural follower, pengikut yang alam, yang natural. Gak usah dipaksa-paksa, follow dipaksa. Tapi domba itu follower, pengikut. Jadi kalau ada gembalanya mundur ke belakang, otomatis domba itu akan begitu. Jadi kalau ada saya ini domba, otomatis dia akan pindah ke belakang. Kalau aku mundur lagi ke belakangnya, dia akan mundur lagi ke belakang saya. Nah itu natural follower dari domba. Ini luar biasa sekali. Pada baiknya kita sebagai orang percaya tidak menjadi natural follower, harus dipaksa. Padahal bukan itu lagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari menjadi follower Yesus Kristus yang memang luar biasa dalam hidup kita. Ada natural follower-nya. Yang terakhir kita mau belajar dari domba ini, bahwa sang domba ini berbeda, nggak pernah jauh dari gembalanya. Nggak pernah jauh. Kenapa? Karena memang sifat domba juga yang harus tidak harus ditiru. Ini kembalikan tadi kotorannya. Apa itu? Karena mereka penakut. Nah ini juga. Jadi domba yang tidak patut ditiru penakut. Makanya mereka tidak pernah jauh dari gembalanya. Penakut. Sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada gembala kita, Yesus Kristus. Sehingga jangan pernah takut. Yang kedua, ya domba katanya terlalu sensitif sekali. Terhadap apapun dia sensitif. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi domba yang baik, jangan terlalu sensitif lah. Dikit-dikit tersinggung. Iya kan? Tersinggung kok dikit-dikit. Banyak lagi sekalian. Ini ya. Baru yang ketiga yang tidak pantas ditiru. Kebalikan yang saya bilang tadi, ada berapa itu tadi. Ternyata domba itu gampang. Jadi domba. Makanya ada domba. Gampang kepada badan. Nah, ini kan bukan iblis. Sebagai domba yang baik, mari juga lah, janganlah gampang jadi domba. Kita mau hidup damai sejahtera. Sehingga Bapak bilang, mari dalam hidup kita senantiasa jadikanlah Yesus Kristus menjadi gembala dalam hidup. Gembala dalam hidup. Dan ketika satu kesempatan Tuhan memberikan kepada kita domba yang harus kita pelihara, mari tirulah sang gembala kita Yesus Kristus. Dan ketika kita berada dalam posisi menjadi domba juga, jadilah domba yang baik. Dan mari koreksi kita, hati kita masing-masing. Sudahkah aku menjadi domba yang baik? Kalau tidak, Tuhan ubah hatiku untuk menjadikan engkau jadi gembala dan aku menjadi domba yang baik. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penggembalaan Tuhan bagi kami dalam hidup ini. Kau yang merawat, menuntun, membimbing kami, menjaga kami, bahkan menghantar kami kepada rumput hijau. Bapa di surga, kami merindukan Tuhan, lawatan Tuhan atas hidup kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami, penggembalaan Tuhan senantiasa kami harapkan dalam kehidupan kami yang berat ini. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk menjadikan Engkau gembalakan, menggembalai kami, menggembalai rumah tangga kami, bisnis kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin berkomitmen hari